Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara di podcast saya yang kesekian kalinya. Saya cukup tergelitik dengan dengan beberapa buku yang pernah saya baca. Ada beberapa buku yang saya idolakan. Ada buku yang berjudul Si Cacing yang Setia Kepada Kotorannya. Itu karya Achan Brahm ya, seorang biksu yang berasal dari London, Inggris. Kemudian ada buku Jungkir Balik, juga menjadi favorit saya. Ada buku lagi namanya Seven Habits, itu juga saya cukup mengidolakan. Dan ada buku lagi namanya The Secret, itu juga buku yang saya idolakan. Ada buku satu lagi yang membahas soal keuangan, buku-buku manajemen bisnis, buku-buku manajemen keuangan dan lain sebagainya. Jadi memang saya terbiasa seperti itu. Jadi saya membaca buku-buku yang sifatnya itu belief, bagaimana menciptakan belief dalam diri saya. Dan saya juga baca buku yang sifatnya itu adalah rasional. Jadi bagaimana merasionalkan belief saya ini. Tujuan saya hanya seperti itu. Karena saya tergolong orang yang kalau melihat sesuatu itu tidak menggunakan belief. Jadi selalu otak kiri saya itu selalu menghitung. Kalau saya melihat orang yang kaya gitu, saya tidak melihat kayanya, tapi saya melihat orang ini berproses bagaimana ya. Jatuh bangunnya seperti apa gitu kan. Terus apa yang dia lakukan. Saya yakin ke orang-orang yang bisa kaya raya itu tidak hanya sebatas belief, sebatas percaya. Dan kebetulan di buku The Secret itu memang cukup menarik untuk dibahas. Karena bukunya itu isinya adalah hukum tarik-menarik. Jadi setiap yang kita inginkan itu bisa terwujud asal kita selalu memikirkannya, kemudian kita merasakan kehadirannya, dan itu pasti akan terwujud. Kira-kira seperti itu. Kalau saya ingin punya mobil gitu kan, saya berpikir mobilnya apa, warnanya apa, mereknya apa, dan harganya berapa. Kemudian saya bayangin tuh mobil, saya naikin gitu kan, kemudian saya jalankan itu mobil di jalan, dan saya merasa bahagia. Kalau itu sering saya bayangkan ya, di buku The Secret itu nanti pasti akan terwujud. Jadi saya cukup tergelitik untuk membahas seperti ini, membahas buku The Secret ini tapi dengan sisi perspektif yang berbeda. Karena memang harus seperti itu, menjadi pribadi itu harus tidak boleh percaya 100% kepada siapapun gitu kan. Kepada orang, kepada apa yang kita tahu, apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan lain sebagainya. Harus kita tinggalkan sisi yang tidak percaya. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sisi yang tidak percaya itu, kita ada perasaan ingin tahu yang lebih. Ketika kita punya perasaan ingin tahu yang lebih itu, kita akhirnya meriset. Apa ya yang mereka lakukan gitu kan. Apa ya yang mereka pikirkan kemudian dia bisa berhasil dan lain sebagainya. Dan kebetulan The Secret itu selalu mengandalkan namanya, kalau saya ngomong adalah pikiran dan benak. Jadi bagaimana mewujudkan mimpi itu dengan seolah-olah mudah. Saya baca buku ini cukup lama, dari tahun berapa ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, kalau saya baca buku itu. Semakin saya baca kok saya semakin gila gitu ya. Apa saya kurang percaya dengan buku itu, karena memang kebiasaan saya itu adalah untuk mencapai sesuatu itu tidak segampang itu bos gitu loh. Maksudnya apa? Pasti ada sesuatu harga yang harus saya bayar gitu. Ada sesuatu effort yang besar untuk mendapatkan sesuatu. Dan menurut saya itu sangat masuk akal. Kalau hanya sebatas meminta dalam pikiran kemudian saya merasakan tidak ada action nyata, ya mana bisa hadir itu mimpi saya dalam kehidupan saya yang nyata ini kan gitu. Ya memang beberapa kali di buku The Secret itu saya praktekkan untuk hal-hal yang kecil,
terjadi. Kalau saya minta pesawat, berpikir punya pesawat, kemudian saya merasakan ada di dalamnya, kira-kira ini nanti bakalan nyampe nggak ya? Itu yang saya rasakan gitu kan. Itu bakalan terwujud nggak ya pesawat itu? Saya bakalan punya nggak ya pesawat itu? Jadi menurut saya adalah The Secret itu akan terjadi kalau kita itu pantas menerimanya. The Secret itu bisa kita lakukan dan benar-benar terjadi kalau kita pantas untuk menerimanya. Kalau kita tidak pantas menerimanya, ya nggak mungkin apa yang kita inginkan itu bakal terjadi. Contoh itu tadi, kalau saya bermimpi punya Harley Davidson, kemudian saya merasakan punya Harley Davidson, kemudian saya bayangkan terus-terusan, saya rasakan, kemudian saya merasakan kehadiran Harley Davidson itu, dan nanti pasti terwujud kalau saya tidak ada tindakan nyata, bekerja dan lain sebagainya, ya menurut saya tidak masuk akal gitu kan. Orang masuk akal, bos. Tidak masuk akal sama sekali itu kan. Coba deh kita tes orang pengangguran, kita kasih buku The Secret ini, kemudian kita doktrin untuk berpikir seperti itu. Apa bisa hadir itu ya? Apa bisa jadi nyata ya? Dan ternyata setelah saya rasakan, saya pikir, saya cari tahu penyebabnya kenapa sesuatu yang kita inginkan, semakin kita sering pikir, kemudian kita rasakan kehadirannya kok tidak terwujud, itu penyebabnya adalah satu, karena kita tidak pernah action untuk mendapatkan itu gitu loh. Jadi The Secret itu menurut saya adalah sebenarnya, kalau saya ya, bagaimana berpikir konsekuensi terhadap apa yang saya inginkan. Kalau saya pingin istri cantik, berarti konsekuensinya adalah saya harus sering ketemu cewek cantik. Apalagi punya keinginan cewek cantik dan pinter kaya raya gitu kan, pengen nikah seperti itu. Gimana ceritanya kalau kita di kehidupan sehari-hari kita tidak pernah berkenalan, tidak pernah bertemu dengan mereka-mereka yang kita idamkan. Atau sebaliknya kita pengen punya mobil gitu kan. Kita sudah bayangin itu, kita sudah datang ke dealer gitu kan. Mereknya anggap aja Honda Jazz gitu kan. Kita naik di dalam, kita afirmasi, kita rasakan, kemudian kita tanya harga, kita hafal semuanya, kemudian kita pulang, kita pikirkan setiap hari, kita rasakan. Ternyata juga nggak hadir gitu kan. Penyebabnya adalah kita tidak pernah mau mewujudkan secara nyata. Konsekuensinya apa untuk mendapatkan itu? Konsekuensinya adalah mau ndak mau, gelem nggak gelem, ya kita harus kerja mati-matian. Jadi The Secret ini berguna bagi orang yang pekerja keras. Kalau orang pemalas, The Secret ini nggak akan jalan. Malah kita menjadi pemimpi di siang bolong, bos. Jadi The Secret ini sekali lagi berguna bagi orang-orang yang bekerja keras, yang tahu terhadap konsekuensi apa yang dia inginkan. Kalau saya pengen punya keinginan merdeka secara finansial, punya tabungan di dalam rekening itu 10 miliar gitu aja, saya rasakan di dalam itu dan lain sebagainya. Bagaimana saya mewujudkan itu? Yang jadi pertanyaan adalah itu. Ya saya harus kerja apa? Ya nggak tahu nanti apa yang harus kamu kerjakan. Mungkin kamu punya ide untuk bikin usaha, ya silahkan dibikin dulu. Barulah di situ The Secret akan berjalan. Kalau kita tidak pernah melakukan tindakan nyata, ya sama aja bohong. Sangat tidak mungkin terjadi. Jadi saya tidak menentang, tidak mengkritik namanya buku The Secret, tapi sebenarnya di buku The Secret itu sangat betul-betul sekali dibahas bagaimana konsekuensi terhadap apa yang kita inginkan. Kalau saya ingin sesuatu dan itu besar, berarti effort saya, tenaga saya untuk mendapatkan itu pasti juga akan besar. Gak mungkin bisa males-malesan. Jadi jangan percaya kalau ada suatu info untuk mendapatkan sesuatu itu kita disuruh untuk berpikir, merasakan, dan seolah-olah itu ada dan pasti terwujud. Jangan percaya. Yang seharusnya kita lakukan adalah ketika kita berpikir seperti itu dan kita sudah merasakan itu kehadirannya dan itu pasti akan terwujud, ya jalan satu-satunya adalah kita harus kerja. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih.